Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah penjelasan kasus nomor 2, golongan platinum 2, nilainya maksimal 100, minimal 85. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Berawal dari sebuah legenda di Korea Selatan, itu di Korea sih ya, itu ada sebuah legenda menarik, yaitu pembohong yang berhasil menjual sungai. Hal yang seide itu terjadi, ada fairy tale juga, dongeng gitu di Denmark yang menceritakan sebuah raja yang memakai baju baru yang sebenarnya tidak kelihatan gitu. Nah, let me tell the story ya. Kamu bisa lihat di versi Koreanya, kamu bisa lihat di film Shondal, The Man Who Sells the River. Untuk yang Swedianya kamu bisa lihat The Emperor's New Clothes. Kita awali dengan Shondal dulu ya. Shondal itu adalah si tokoh penipunya. Nah, berawal, kalau di film ini ya, berawal dari perang, terus kemudian mereka berhasil menipu pemilik perang dengan pura-pura mati gitu ya. Nah, ketika perang selesai, loh kok ada yang jalan, ini siapa? Si tokoh utamanya ini nanya. Terus dia bilang, si brengsek itu adalah gubernur penjilat dari musuhnya Korea sebenarnya gitu. Jadi dia adalah musuh negara sebenarnya kan, karena membela musuhnya negara gitu. Nah, akhirnya tokoh utama ini punya motivasi untuk bagaimana caranya menjatuhkan si gubernur ini dengan cara menipu dia gitu, karena kalau pakai kekuatan dan apa kayaknya nggak mungkin. So, at the end of the story, saya coba cari adegan terakhirnya. Apa yang ditawarkan dari Shondal ini adalah si sungainya ini, where is the river ya. Nah, si sungainya ini di dalamnya ada emasnya yang berlipat-lipat dan dalam sekali. Itu yang dijanjikan sama timnya Shondal gitu ya, tim penipunya. Nah, berbagai taktik dilakukan oleh Shondal ini, jadi banyak twistnya gitu. Menarik juga film ini walaupun berasal dari dongeng. Upayanya apa sih? Upayanya supaya si gubernur ini tertipu gitu ya. Nah, ketika mulai adegan klimaks ini dan seolah-olah si gubernurnya menang, lalu tiba-tiba muncullah butiran emas dari dataran sungai. Dari sinilah dia percaya gitu, dan akhirnya benar-benar membeli sungai ini. Sungai ini sebenarnya di cerita ini ya, sebenarnya mau ditutup bendungan gitu loh. Jadi sebenarnya ini sungai tidak berguna juga. Tapi di cerita ini ada endingnya ya, dia ditangkap oleh raja dan lain-lain. Oke. Inti moral story dari cerita dongeng di Korea ini adalah sungai yang mampu membuktikan bahwa betapa bodohnya sebuah keserakahan itu gitu. Cerita yang sama itu ada di sini. Ini saya nonton, ini tahun berapa ya? Saya nonton kalau nggak salah sih SD kalau nggak salah. Jadi ini dari Denmark, judulnya adalah The Emperor's New Clothes, gitu, baju barunya raja. Ini tentang apa? Rajanya itu lalim gitu, suka ganti-ganti baju, suka banget sama fashion gitu. Nah, dia sangat pemolek gitu ya. Tapi pemolek kalau kerajaannya jalan ya nggak apa-apa kan, tapi ini kan enggak. Dan semua orang di sekelilingnya itu penjilat gitu loh. Sama ya.
di mana-mana. Tapi ini legenda ya, ini adalah dongeng. Lucunya itu kenapa kok sama dengan di dunia nyata. Nah, suatu hari adalah dua orang penipu ini bilangnya ke raja, saya punya, Anda tahu raja, baju yang sangat istimewa yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang istimewa. Baju ini berbahan emas, bla bla bla. Dia ceritain sebenarnya tidak pernah ada si baju itu. Dan si raja tertipu gitu loh. Jadi ini proses memakaikan bajunya ya, pura-puranya. Jadi ini si dua penipu dan ini si rajanya. Pura-puranya memakaikan baju which is ribet bla bla bla, lama banget gitu kan. Oke. Kita lihat ya, begitu dia keluar apa yang terjadi. Bajunya kayak apa sih? Nah, ini di sekelilingnya ini adalah penasehat-penasehat gitu, bersama istri-istri mereka. Begitu dia keluar, nggak pakai apa-apa sebenarnya. Oke, dia nggak pakai apa-apa. Tapi si semua sok ya, semua sok. Tapi lihat lah omongannya, wow, keren sekali, luar biasa. Gitu. Gak ada yang jujur. Oke. Nah, kita kembali ke cerita kasus ini. Apa yang terjadi dengan Myanmar adalah, jadi Cina itu menawarkan sungai di perbatasan itu dibendung, dibuatkan bendungan luar biasa gede bla bla bla. Cina ini rupanya bekerja sama dengan Thailand dan India. Nah, produksi dari bendungan kan listrik ya. Jadi mereka bertiga ini, Cina, India, Thailand ini menawarkan untuk Myanmar punya pasokan listrik yang luar biasa. Tetapi kan bendungan artinya seperti di Sondal tadi, artinya Anda tidak punya air gitu loh. Betapa bodohnya ketika Anda pengen listrik tapi Anda kehilangan air. Dan ide bendungan itu bisa dilakukan di Myanmar juga. Kenapa Anda harus kehilangan sumber airnya? Saya coba cari di internet dan surprisingly saya awalnya takut kalian tidak menemukan referensi. Surprisingly ada. Nih, pemerintah Burma itu nama lain dari Myanmar, sedang dalam proses menjual sungai mereka. Aung San Suu Kyi, ini tahun 2019 ya, baru tahun lalu, dilema. Saya bingung, apa yang membuat Anda dilema? Anda kehilangan sungai, for God's sake. Jadi kamu bisa menambah referensi dari ini, tapi sayangnya hanya ada di dalam bahasa Inggris. Jadi inilah kenapa walaupun perkaranya sangat sederhana, saya letakkan sebagai platinum, saya letakkan sebagai golongan platinum ya, karena urusannya memang internasional dan yang peduli itu juga internasional, sehingga ya mohon maaf semua referensi hanya internasional. Nah, karakter Myanmar ini lalu seperti apa supaya kalian punya gambaran. Jadi dulu penjajahnya Burma itu adalah Inggris. Nah, ketika Inggris menjajah, Inggris itu termasuk negara penjajah yang lumayan mendidik negara jajahannya ya. Walaupun namanya jajahan, tetap aja jajahan. Jadi keuntungan, kalau kita boleh bilang keuntungannya adalah bisa bahasa Inggris, itu salah satunya. Yang kedua adalah dari segi pendidikan. Kamu bisa lihat bedanya antara jajahan Inggris dan negara-negara yang terakhir sebelum merdeka itu dijajah oleh negara lain selain Inggris.
bedanya jauh banget karena Inggris itu lumayan membantu pendidikan gitu loh. Jadi waktu menjajah Myanmar dia bawa manajer-manajer dari Bangladesh. Nah, itulah kemudian kenapa Myanmar punya banyak suku India yang beragama Islam karena dari Bangladesh itu tadi. So, sebagian dari mereka itu bisa bahasa Inggris sebenarnya. Jadi ketika saya di Yangon itu saya merasa tidak masalah waktu saya jalan ke sana. Nah, kita cerita tentang politiknya kemudian ya. Ketika dia lepas dari penjajah, dia mulai dikuasai oleh militer. Nah, ketika dikuasai oleh militer itu kita tahu ketika penguasanya lama artinya adalah diktator. Nah, lalu muncullah tokoh dari mulai bapaknya Aung San Suu Kyi sampai kemudian Suu Kyi jadi Perdana Menteri. Pertama kali dia menjadi Perdana Menteri, bahkan saya pun mendukung dan berdoa begitu ya supaya Myanmar bisa terbebas karena satu-satunya negara ASEAN yang baru merdeka dari diktator gitu. Kan kesian ya, dan kita sangat mendorong mereka untuk segera berkembang gitu. Kebaikan atau kualitas dari leadershipnya Suu Kyi ini mendapatkan bahkan Nobel Prize, hadiah Nobel, kemudian doktor honoraris di banyak kampus. Nah, kaget ketika ada peristiwa Rohingya. Peristiwa Rohingya itu cukup menampar kita semua sampai akhirnya Nobel Prize, tunggu, Nobel Prize-nya ini apakah ditangguhkan nggak ya, coba ya. Nah, ini. Oke. Amnesty. Kayaknya Nobel Prize-nya tidak diturunkan. Isunya sih diturunkan. Kayaknya saya nggak tahu ini tahun 2018. Saya juga tidak tahu. Tapi kalau di sini di nobelprize.org nama dia masih ada. Jadi kayaknya tidak dicabut gelar Nobel Prize-nya. Penerima hadiah Nobel untuk perdamaiannya nggak dicabut, tetapi beberapa kampus itu mencabut gelar doktoral honoraris gitu. Terus di beberapa kampus kan ada kayak patung atau lukisan dari tokoh-tokoh yang dikasih gelar doktor honoraris tuh. Itu ada yang menurunkan lukisan atau menghancurkan patungnya sampai sebesar itu reaksi akademis terhadap Rohingya gitu. Kita juga kaget gitu, ternyata Myanmar masih berada di bayang-bayang politik. Nah, kita kembali ke urusan ini ya. Kita kembali ke urusan sungai-sungayan ini. Jadi intinya apa sih? Masalah seperti ini, masalah keserakahan politik yang kemudian membuat mereka itu sangat menunjukkan ya, politisi yang serakah ini sangat menunjukkan kebodohan mereka itu. Ceritanya banyak. Tadi sih dua film tadi kan legenda ya, fairy tale, dongeng gitu. Dongeng-dongeng di luar kan sindiran politik ya, kalau walaupun dongeng di kita kagak ada, nggak tahu apa ada apa enggak, tapi di luar suka penulis-penulis fairy tale itu menyindir politik gitu. Tetapi di luar dari dongeng, di Islam sebenarnya juga ada. Let's say masa kekhilafahan Utsmaniyah dan lain-lain. Ketika masa keemasan Islam itu turun, apa yang terjadi sebenarnya adalah ketertarikan dengan dunia barat. Lupa bahwa kita itu orang Islam itu dari khalifah yang sahabat Nabi, jadi yang paling dekat dengan Nabi, itu mereka punya sebuah sistem yang namanya sistem politik syar'i, ekonomi syar'i, yang sebenarnya
bagus dan ideal. Nah, sayangnya pada saat itu sirik dengan sistem westernisasi yang menurut raja yang berkuasa pada saat itu menggiurkan. Dari segala fasilitasnya itu menggiurkan. Misalkan pada saat itu diperjuangkan supaya politik, ekonomi, sistem, ideologi yang ada di Islam itu dikumandangkan besar-besaran, dikampanyekan besar-besaran di luar negeri, mungkin akan menjadi sebuah ideologi politik dan sebuah ideologi ekonomi yang memimpin saat ini. Pada kenyataannya kan tidak. Nah, di dunia modern sekarang ini para analisa menyatakan bahwa sistem ekonomi syar'i itu sangat menyelesaikan masalah ekonomi. Jadi ideologi ekonomi kan ada liberal, ada sosialis, ada komunis, gitu ya. Itu menyelesaikan sisi negatif atau kekurangan dari semua ideologi itu. Surprising. Hanya saja kita sebagai umat muslim tidak bisa membawa itu menjadi benar. Ngerti nggak? Jadi keserakahan terhadap sebuah pemimpin, terhadap sebuah sistem yang dianggap baru, yang tidak dimiliki, ingin dimiliki, padahal dia punya potensi sendiri untuk bisa melakukan itu, akhirnya buta gitu. Nah, ini yang sedang terjadi di Myanmar. Dan sedihnya seperti yang di berita tadi, dia masih bimbang. Loh, kok bimbang sih? Tolak dong, kan gitu ya, kita mana larnya. Tapi masih belum beres persoalan ini, sehingga mari kita buat sketsa negosiasinya. Jadi Anda perwakilan dari kelompoknya nanti mewakili di proses negosiasinya Anda menjadi perwakilan dari pemerintah Myanmar. Saya sudah bantu banyak ya di penjelasan ini, dan saya berikan settingan khusus yang tidak ada di kasus-kasus lain. Lawan negosiatornya adalah pemerintah Cina dan Thailand dan India. Jadi negosiator melawan negosiator gitu. Oke. Jadi itu, saya berikan prekondisi khusus. Negosiasi akan diadakan di area Candi Swedagon. Candi Swedagon adalah candi terbesar di Burma. Nah, di puncaknya ini orang bisa naruh emas. Ini kubahnya bisa dibuka gitu loh. Bisa naruh emas sebagai apa? Kalau kita mah kambing gitu loh, kambing persembahan kalau kita Idul Kurban gitu loh, yang menyebutkan segini nih saya berniat untuk menyembah, mempercayai kepada Tuhan mereka gitu. Nah, jadi diadakan di sana. Kemudian lawan negosiatornya itu beragama Buddha. Nah, si pemerintah Myanmar mempersiapkan bongkahan emas untuk ditaruh di puncak kubah itu tadi dengan atas nama lawan negosiator. Coba kau pikirkan ini apa efeknya, dan setting seperti ini kira-kira Anda mau strateginya seperti apa? Sekali lagi, Anda berakting sebagai negosiator yang mewakili pemerintah Myanmar dengan lawan negosiasinya mewakili pemerintah Cina, Thailand, dan India. Begitu, rasanya cukup. Silahkan Anda menonton 2 film tadi sebagai inspirasi. Terus berita-berita tadi silahkan terjemahkan.
dan kita bisa bertemu di dua live nanti. See you, assalamualaikum.